Pemirsa, viralnya kasus dugaan perselingkuhan menantu dan mertua membuat pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ini turun tangan. Ya, wanita berinisial NR meminta bantuan hukum Hotman untuk menangani somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya. Inilah kasus yang sedang Kasus dugaan perselingkuhan menantu mertua masih bergulir. Kini giliran wanita berinisial NR yang meminta bantuan hukum pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menghadapi somasi yang dilayangkan pengacara mantan suaminya R. Hotman pun mengunggah momen tersebut di akun Instagramnya. Inilah kasus yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Sebelumnya, R bersama pengacaranya melaporkan NR ke Polda Banten atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasalnya, mantan istri tersebut mengunggah isu dugaan perselingkuhannya dengan mertuanya sendiri ke media sosial hingga viral. Namun Polda Banten belum bisa menindaklanjuti laporan R karena belum cukup bukti. Dugaan perselingkuhan antara menantu dan mertua di Serang, Banten membuat heboh dunia maya. Kasus berawal dari penggerbekan yang dilakukan warga dan menemukan mereka tengah berduaan di sebuah rumah kontrakan. Tim iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, kasus penemuan jasad wanita dimutilasi di Bekasi, Jawa Barat mulai menemui titik terang. Jasad wanita adalah Angela Hindriyati Wahyuningsih, sosok yang sempat dilaporkan hilang sejak tahun 2019. Pembunuhan Angela di tahun 2021 dipicu motif asmara. Jasad wanita dimutilasi yang ditemukan di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat dipastikan adalah Angela Hindriyati Wahyuningsih. Kepastian ini setelah kepolisian mengambil sampel DNA dari makam anak Angela berinisial AF berusia 15 tahun di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. AL meninggal terlebih dahulu di tahun 2018 setelah terjatuh dari lantai 33 gedung apartemen tanpa penyebab yang jelas. Kemudian di tahun 2019 Angela berusia 54 tahun sempat dilaporkan hilang oleh keluarga. Bahkan satu unit apartemen Angela masih di tahun yang sama sudah berganti kepemilikan atas nama pelaku. Tak disangka korban tewas di tangan teman dekatnya, M. Eki Listianto. Pelaku membunuh korban pada November 2021 lalu. 2 pekan setelah dibunuh, pelaku memutilasi korban dan jasadnya dimasukkan ke dalam kontainer plastik. Pembunuhan dipicu karena masalah asmara. Memang sementara dari pengakuan tersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang bersangkutan sempat cekcok dengan korban karena terkait dengan hubungan antara tersangka dan korban. Menurut tetangga, dalam kesehariannya pelaku menutup diri dan tidak pernah berbaur maupun menyapa. Warga juga tidak menyangka jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan disertai mutilasi. Inilah bercengkrama dengan masyarakat sekitar. Terus dari berita yang saya dengar, kalau naik mobil itu nggak pernah buka kaca, klakson pun nggak pernah. Terus pasti bungkuk gini, nggak pernah kelihatan mukanya seperti apa. Bang, untuk dari Kini polisi masih menggali keterangan pelaku terkait pembunuhan dan mutilasi terhadap Angela Hindriyati Wahyuningsih. Penyidik melibatkan tim dari psikolog forensik dan psikiater untuk memeriksa perilaku serta kondisi kejiwaan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Overdosis mengkonsumsi obat kuat, seorang pensiunan TNI ditemukan tewas di kawasan lokalisasi di Ponorogo, Jawa Timur. Seorang wanita PSK juga turut diamankan untuk dimintai keterangan. Warga di Danyang, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria pensiunan tentara di salah satu warung remang-remang ajang prostitusi liar di pasar tersebut. Diduga kuat korban tewas overdosis obat kuat. Kematian korban di lokalisasi membuat keluarganya terpukul. Keluarga korban menangis histeris di lokasi kejadian.
Sebelumnya korban berusia 63 tahun berkunjung untuk menggunakan jasa salah satu PSK. Keterangan dari saksi, korban alami kejang usai berhubungan dan menenggak obat kuat. Terkait sama obat stamina. Gitu. Terus kemungkinan dia overdosis. Ada kemungkinan soalnya di dalam tas ditemukan ada 3 obat itu. Duga sementara dari identifikasi tidak ada tanda-tanda kekerasan dan korban di tas korban ditemukan obat kuat. Diduga korban setelah melakukan hubungan intim dengan wanita dalam lain kena serangan jantung seperti itu. Kayaknya dia nggak kuat gitu Pak ya? Ya, tidak kuat dengan kondisi usia dan obat-obat yang diminum. Untuk memastikan penyebab kematian, korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Sementara seorang PSK juga turut diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subaki, iNews melaporkan. Diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap remaja perempuan, seorang remaja pria nyaris menjadi sasaran amukan warga. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, remaja tersebut kemudian langsung diamankan ke Polsek Jatinegara. Remaja pria ini tak bisa berkutik saat diamankan warga di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, Kampung Pulau, Jatinegara, Jakarta Timur. Pria tersebut nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai aksinya diduga melakukan pelecehan seksual. Menurut pengakuan ayah korban, pelaku memaksa anaknya untuk melayani nafsu bejatnya di sebuah rumah kosong. Bahkan, korban yang berupaya melarikan diri sempat dikejar dan dipaksa pelaku untuk berhubungan badan. Kalau kata anak saya itu, pada saat tadi mau ke rumah tantenya nggak jadi, karena dia kumpul sama teman-temannya, diajak minum katanya. Iya, yang laki nih, ya kan teman lakinya ajak minum gitu, sama teman-temannya sekalian semua tuh. Itu ada rumah kosong, gitu, ya kan. Anak saya mau pulang, ditahan, nggak boleh pulang katanya. Harus katanya melayani dia gitu. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, remaja tersebut kemudian langsung diamankan ke Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polresta Bandung menangkap seorang pria paruh baya pelaku perekam pakaian dalam wanita dan menjual videonya melalui media sosial Twitter dan Telegram. Dari pengakuan pelaku, dirinya melakukan tindak asusila dan memperjualbelikan video tersebut berawal dari iseng. AM, 51 tahun, warga Cileunyi, Kabupaten Bandung ditangkap petugas saat Reskrim Polresta Bandung lantaran terbukti melakukan tindak pidana asusila. Pria parubaya tersebut diketahui merupakan pemegang akun Twitter @tukangnoong yang akhir-akhir ini meresahkan warga Kabupaten Bandung karena pelaku merekam dan memposting video pakaian dalam wanita secara acak. Pelaku ditangkap di kediamannya berdasarkan laporan dari salah satu korban. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, pelaku sudah melakukan tindak pidana asusila selama 1 tahun dan memiliki 700 buah foto serta lebih dari 2.000 video rekaman mengintip pakaian dalam wanita. Pelaku yang juga sudah meraup keuntungan ratusan juta rupiah dari membernya di aplikasi Telegram. Berikan informasi kepada kepolisian bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan operasi ini selama 1 tahun. Selama 1 tahun dengan jumlah foto yang ada dalam PC komputer ini sebanyak 307, kemudian video yang tersimpan dalam PC komputer ini sebanyak 2.980 dengan alat handphone. Polisi meyakini korban berjumlah lebih dari 30 orang. Polisi juga mengimbau agar warga terutama kaum wanita agar lebih berhati-hati dan waspada agar kejadian serupa tak kembali terulang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 35 KUHP nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Diduga lakukan pencabulan atas santriwatinya, seorang pengasuh Ponpes di Jember dilaporkan istrinya sendiri ke polisi. Sang istri geram lantaran mendapat pengakuan langsung dari korban terkait aksi pencabulan yang dialaminya.
Istri dari seorang pengasuh Ponpes di Kecamatan Ajung, Jember, melapor ke PPA Polres Jember terkait dugaan pencabulan yang dilakukan suaminya terhadap santriwatinya. Sang istri mengaku terpaksa melaporkan suaminya, Muhammad Fahim, seorang lantaran mendapat pengakuan dari sang korban pencabulan. Dari pengakuan inilah, sang istri kemudian melapor suaminya kepada polisi. Rekaman video. Rekaman voice suara. Kemudian ada itu rekaman videonya itu di HP-nya suami saya yang Samsung itu. Hanya saja saya tidak sempat menyimpan karena sudah diprogram dari komputernya suami saya tuh tiba-tiba HP-nya langsung ngerestart dari awal kayak gitu. Jadi saya kehilangan jejak di situ. Aslinya saya kelihatan di videonya itu, saya kelihatan karena di setiap kamar, di setiap ruangan itu ada CCTV. Sementara itu, menurut terlapor, dirinya menolak jika dikatakan melakukan pencabulan atas santriwatinya. Ia pun juga mengancam akan melaporkan balik karena nama baiknya merasa dicemarkan. Semua yang ada di di laporan atau apa itu tidak benar adanya, dan kita bisa sama-sama buktikan nanti di pengadilan. Atas laporan ini, polisi dari Resor Jember langsung melakukan olah TKP dan penyelidikan termasuk meminta keterangan terlapor. Sekarang kita masih melakukan olah TKP dan penyelidikan. Nanti mana yang kiranya perlu kita amankan, kita amankan. Jadi sekarang prosesnya masih berlangsung. Kasus ini pun masih dalam penyelidikan. Selain meminta sejumlah keterangan, polisi juga terbuka jika ada korban yang ingin melapor kasus pencabulan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Puluhan bocah laki-laki di Batang, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru rebana. Kasus pencabulan ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batang. Puluhan warga Batang ini melaporkan seorang pria berinisial MS, 28 tahun, warga Proyonanggan Utara, Batang ke pihak kepolisian. Pemuda tersebut diduga telah mencabuli bocah di bawah umur. Diduga ada 25 bocah laki-laki yang menjadi korban pencabulan. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban mengeluhkan rasa sakit saat buang air besar. Setelah didesak orang tuanya, korban akhirnya mengaku telah dicabuli oleh pelaku yang merupakan tetangga korban. Mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi, pelaku MS langsung melarikan diri. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Sementara kasus pencabulan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, maraknya kasus kekerasan terhadap anak di negeri ini mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Dan mereka tadi pagi, pemirsa, menggalang petisi perlindungan anak agar kasus kekerasan terhadap anak bisa terus ditekan. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam gerakan peduli anak tadi pagi menggelar penggalangan tanda tangan petisi perlindungan anak di depan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Petisi untuk mengingatkan semua pihak bahwa ancaman kekerasan terhadap anak masih ada. Mulai dari penculikan, eksploitasi ekonomi, fisik, hingga kekerasan seksual. Petisi juga untuk meminta negara hadir meningkatkan perlindungan kepada anak-anak Indonesia, serta memberikan hukuman yang berefek jera kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Turut hadir dalam tanda tangan petisi Wakil Ketua DPR RI, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauzia, Komnas HAM, KPAI, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Anak adalah masa depan kita, anak adalah hak dari masa depan bangsa kita. Oleh karena itu kita harus terus berkomitmen melakukan penyadaran kepada seluruh masyarakat, memberikan kemampuan kontrol kepada seluruh masyarakat agar dimanapun menyaksikan ancaman kekerasan kepada anak, muncul kepedulian kita untuk bersama-sama melindungi. Kita mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa bahwa anak-anak kita adalah masa depan Indonesia. Kita harus selamatkan anak-anak Indonesia, kita harus berikan ruang tumbuh yang nyaman bagi anak-anak Indonesia.
Ya, pemirsa, penculikan anak masih kerap terjadi sepanjang tahun 2022. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendapatkan pengaduan hingga 21 kasus penculikan, meningkat 11 kasus dari tahun 2021. Negara belum bisa memberikan perlindungan maksimal untuk anak Indonesia. Perlu ada pendidikan sejak dini dari orang tua terhadap anaknya. Penculikan anak masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang baru saja terjadi adalah penculikan Malika Anastasia di Gunung Sahari, Sawah Besar. Syukurnya Malika dapat ditemukan dan tersangka penculik telah tertangkap. Saat ini Malika sebagai korban penculikan alami trauma psikologis. Ibu, Om, ayo pulang, kita pulang. Aku pengen ketemu sama ibu. Aku diomelin, Bu. Diomelinnya gimana? Dia pulang aja sono lu, risik lu, ntar gua nggak kasih makan lu. Itu kalau aku ngerengek. Terus kalau siang aku mau makan, aku minta pulang, pengen ketemu sama ibu. Berisik lu, pulang lu, ntar gua pukul lu. Itu. Motif terkini penculikan Malika, bocah 6 tahun alami eksploitasi ekonomi, dipaksa untuk bekerja. Sedangkan motif lainnya seperti kekerasan seksual masih didalami pihak kepolisian. Sementara itu kasus terbaru di Cilegon, Banten sudah hampir sepekan. Korban penculikan atas nama Adriana Syafitri, bocah perempuan 4 tahun, belum juga ditemukan. Adriana diiming-imingi jajanan di pusat perbelanjaan. Polisi tengah memburu pelaku yang tak lain kerabat dari orang tua korban. Terekam dalam kamera CCTV di sebuah mal di kota Cilegon, keberadaan terakhir kalinya Adriana bersama seorang pria dewasa dan kakak laki-lakinya. Menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak, di tahun 2022, lembaga ini telah menerima 21 laporan kasus penculikan anak, meningkat 11 kasus dari tahun 2021. Keselamatan anak belum bisa terjamin oleh negara. Oleh sebab itu, kerjasama orang tua harus diperhatikan. Tim Liputan iNews melaporkan.